Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham yang teman-teman sangat familiar, yang hari ini tiba-tiba ARB ya, atau auto reject bawah ya, dengan minus 6,92%. Mungkin teman-teman sudah tahu saham apa ini. Saham ini adalah Unilever Indonesia atau UNVR. Kemudian saya akan coba jelaskan kenapa saham Unilever ini tiba-tiba ARB ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman simak video ini sampai selesai. Kemudian buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Teman-teman, seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa Unilever tiba-tiba auto reject bawah ya. Di pembukaannya di 5050, kemudian tahu-tahu dia langsung jatuh di penutupannya di 4975. Jadi dia auto reject bawah. Kenapa sih Unilever ini bisa auto reject bawah? Ternyata saya coba cekan beritanya ya. Ini melalui kontan.co.id ya. Laba Unilever naik tipis ya, 5,32%. Unilever langsung ARB. Ini baru hari ini ya, tanggal 28 Oktober 2022 jam 10 ya. Ini saya coba cekan beritanya ya. Saham Unilever atau UNVR langsung mengalami auto reject bawah atau ARB ke level 4.980 per saham atau turun 6,92% ya saat perdagangan dibuka hari Jumat tanggal 28 Oktober. Hingga pukul 9.45 saham Unilever masih ARB dengan volume perdagangan 25,57 juta saham ya, dengan transaksi 127,82 miliar. Jadi jelas bahwa pembukaannya dia langsung mengalami gap down dan ditutup di ARB juga ya. Apakah teman-teman berhasil keluar dari Unilever atau teman-teman masih punya saham Unilever? Pastikan teman-teman tonton video ini ya. Saya akan coba bahas lebih dalam ya. Penurunan saham emiten konsumer ini terjadi sehari setelah Unilever mempublikasikan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022. Jadi jelas ya, alasannya adalah setelah laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022 keluar, di mana laba Unilever hanya naik tipis 5,32% menjadi 4,61 triliun rupiah. Kenaikan laba ini sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 31,53 triliun ya atau naik 5,02%. Jadi kurang lebih labanya meningkat karena kenaikan dari pendapatan. Kemudian selisih sedikitnya itu dari mana? Karena dari efisiensi biaya ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya analisa BCA Sekuritas Kalista Mukita ya mengatakan realisasi kinerja Unilever periode Januari sampai dengan September masih sesuai dengan proyeksi mereka. Ia bilang perolehan pendapatan dari laba bersih Unilever per saham setara dengan 74,6% atau 74,7% proyeksi BCA Sekuritas. Tetapi sebenarnya laba kotor dari Unilever per kuartal ketiga turun 1% secara tahunan ya. Seperti itu. Jadi apa sih dampaknya ke Unilever? Jelas berdampak ke saham Unilever karena harapannya adalah sektor-sektor konsumer ini yang mampu stand ya, mampu menahan atau mampu bertahan di kondisi seperti sekarang ya, resesi. Di mana-mana kalau teman-teman cek bahwa teman-teman pasti punya salah satu atau banyak
produk dari Unilever seperti itu. Jadi harapannya usahanya ini pasti akan sustain ya, pasti akan lebih stabil, lebih tahan terhadap resesi. Tetapi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya adalah lebih dari 5,32%. Jadi ketika laporan keuangannya hanya naik tipis secara dengan 5,32%, maka direspon negatif ya, dengan banyak yang mau jualan sehingga dia gap down ya, dari support sebelumnya 5.200 dan sekarang dia menguji area support psikologis di 5.000 ya. Walaupun penutupannya di 4.975, ini belum bisa dikatakan dia break, tetapi kemungkinan besar kalau seandainya dia distribusinya masif ya, nanti saya coba cekkan broker summary-nya, tapi menurut saya distribusinya akan masif. Kemudian kalau panic selling, ada panic selling, maka otomatis Unilever akan melanjutkan penurunan. Kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat secara chart, ini ada area support ya, di EMA 50-nya ya, di area 4.875, di area sana berdekatan. Jadi mungkin dia akan membentuk shadow atau body candle-nya menyentuh EMA ya, kemudian menyentuh level 4.800-an di area sana. Tetapi saya harap semoga kalau Unilever ini masih tertahan di atas EMA 50-nya. Jadi biar teman-teman mungkin yang sudah punya bisa masih ambil napas ya. Mau jualan silahkan jualan dulu seperti itu, antri jual seperti itu ya. Apakah ini menjadi tanda bahwa dia patah tren? Belum bisa dikatakan dia patah tren ya, karena posisinya sekarang masih di atas EMA 50. Tetapi kalau seandainya dia melanjutkan penurunan berkali-kali ya, 2 kali atau 3 kali, kemungkinan dia akan masih meretest daerah EMA 200-nya ya, seperti itu. Dan dia sudah confirm patah tren ya. Kalau sebelumnya dia cenderungnya mulai sideways, kemungkinan dia akan kembali dalam range sideways-nya ya, seperti itu, dalam range 4.400 atau 4.500 sampai dengan level 5.000 5.200 di area sana, seperti itu. Kalau dilihat posisi volume hari ini relatif lebih kecil ya, tetapi saya kira pasti kebanyakan antri untuk jual di ARB-nya ya. Kemudian garis MACD ada indikasi dia mengarah ke bawah dan berpotongan seperti itu. Kita coba cekkan broker summary-nya dari Unilever. Unilever hari ini jelas distribusi ya, oleh PD, BK, AK, OD, dan DX. Jadi ini distribusi cukup masif ya. Sedangkan yang nampung ada YP, CC, EP, ZP, MG seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Tadi saya sudah singgung ya. Ada potensi kalau seandainya panic sellingnya masih berlanjut, ada potensi saham Unilever ini menyentuh daerah EMA 50 sampai dengan area 4.800 ya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau entry untuk saham-saham seperti sektor konsumer seperti Unilever, sebaiknya tunggu dulu ya. Tunggu, pastikan apakah panic sellingnya itu sudah mulai mereda, distribusinya mulai mereda, baru teman-teman mungkin bisa entry, seperti itu ya. Tetapi buat teman-teman yang belum, teman-teman yang sudah punya, yang mau keluar ya, mungkin bisa antri langsung pasang di ARB-nya besok ya, kalau seandainya teman-teman mau pasang langsung ARB. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa wait and see, tunggu apakah dia masih tertahan di atas EMA 50-nya atau tidak, seperti itu ya. Jadi cukup clear bahwa penurunannya ini disertai dengan distribusi dan ada sentimen yang negatif ya. Menurut investor negatif, yaitu kenaikan penjualan atau kenaikan labanya hanya 5,32% ya. Jadi ekspektasinya lebih tinggi dari itu. Oke, jadi cukup clear ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.